Bab 72. Sakit hati gadis CEO. Setelah melewati kurang 13 jam perjalanan, kini Irene dan asisten Elle sudah tiba di Bandara Paris Charles de Gaulle. Lalu Irene dan asisten Elle berjalan keluar dari bandara mencari sebuah taksi karena Irene tak menyuruh bodyguard-nya untuk menjemput. Taksi, ucap asisten Elle memberhentikan sebuah taksi. Taksi berhenti di depan Irene dan asisten Elle, lalu supir taksi itu keluar dari mobil membuka pintu mobil. "S'il vous plaît Mangues," ucap supir taksi itu, "silahkan Nona." "Merci," ucap mereka berdua masuk ke dalam. Mereka sudah masuk ke dalam, sang sopir lalu menutup pintu mobil mengitari mobil, kemudian membuka pintu kemudi menutup kembali lalu menjalankan mobilnya. Adresse XX numero de maison sep owi monsieur, ucap asisten Elle. "Ke alamat Jalan XX rumah nomor 7 ya Pak Bonne Mademoiselle," ucap sopir taksi. "Baik Nona." Beberapa menit kemudian Irene dan asisten Elle sudah sampai di mansion. Irene lalu ia keluar dari mobil tak lupa mengucapkan terima kasih pada Pak Sopir. "Merci," ucap mereka berdua. Dari kejauhan penjaga yang melihat dua orang wanita turun terus memperhatikannya. Saat dua wanita itu berbalik badan sontak penjaga itu langsung menghampiri mereka berdua. "Nona Irene, asisten Elle," ucap penjaga itu membuka gerbang. "Apa kabar Pak J?" ucap Irene tersenyum. "Baik. Kenapa Nona tidak mengabari kalau datang? Kalau tahu kan nanti saya jemput Nona di bandara," ucap penjaga. "Gak apa-apa Pak," ucap Irene tersenyum. "Ayo masuk pasti kalian capek dari perjalanan jauh," ucap penjaga itu. Irene dan asisten Elle tersenyum mengangguk, lalu mereka berjalan menuju mansion. Saat Irene dan asisten Elle berjalan melewati halaman depan, tidak sengaja salah satu pelayan melihat mereka lalu pelayan itu berlari ke arah belakang, memberitahu semua orang bahwa majikan kembali pulang. Saat sampai di depan pintu utama belum sempat Irene membukanya, pintu itu sudah terbuka dengan sendirinya. "Selamat datang kembali Nona," ucap para pelayan menyambut kedatangan mereka. "Merci," ucap Irene tersenyum. "Kenapa tidak mengabari kita jika Nona datang kembali?" tanya Nina. "Biar kejutan buat kalian," ucap Irene. "Kami semua merindukan Nona dan asisten Elle," ucap Nina bergantian menatap Irene dan asisten Elle. "Aku juga merindukan kalian," ucap Irene dan asisten Elle berbarengan. "Bolehkah kita memeluk Nona?" ucap salah satu pelayan. "Tentu saja," ucap Irene merentangkan kedua tangannya. Lalu para pelayan itu menghambur di pelukan Irene termasuk asisten Elle. "Sudah. Jangan lama-lama kasihan Nona Irene dan asisten Elle, pasti lelah menempuh perjalanan jauh," ucap Nina menyudahi acara pelukan mereka. Irene tersenyum, ia sangat beruntung, bisa mendapatkan orang-orang yang baik di sekitarnya. "Baiklah kita ke atas dulu untuk istirahat ya," ucap Irene. "Silahkan Nona, kalau ada apa-apa panggil saya saja Nona," ucap Nina mempersilakan. "Terima kasih," ucap Irene dan asisten Elle bareng lalu mereka berdua naik ke atas menuju kamar mereka masing-masing. Melihat Irene dan asisten Elle naik ke atas, para pelayan pun membubarkan diri melanjutkan pekerjaan masing-masing. Irene dan asisten Elle sudah berada dalam alam mimpinya, beda lagi dengan Davin yang masih di dalam pesawat pribadinya. "Asisten Ken, kapan kita akan sampai?" kesal Davin yang merasa perjalanan menuju Paris begitu lambat. "Sebentar lagi kita akan sampai Tuan," ucap asisten Ken. "Kau bilang sebentar lagi mulu dari tadi asisten Ken," kesal Davin. "Bagaimana tidak bilang begitu Anda saja tanyanya 5 menit tanya 5 menit tanya," gerutu asisten Ken dalam hati.
Gak usah menggerutu dalam hati asisten Ken, mau ku potong gaji kamu, ucap Davin menatap tajam asisten Ken. Mana ada tuan, kila asisten Ken. Cek awas saja kalau kau menggerutu dalam hati, ucap Davin menatap tajam. Tidak akan tuan, ucap asisten Ken mengangkat tangannya, ke kanan ke kiri sambil menggelengkan kepalanya. Di mansion Irene, Irene sudah bangun dari tidurnya sedangkan asisten El masih tidur di kamarnya. Permisi Nona, ucap Nina menghampiri Irene di ruang santai. Ada apa, ucap Irene tanpa melihat Nina. Begini Nona, saya ingin memperkenalkan seorang pelayan baru menggantikan pelayan Dita yang keluar, ujar Nina. Irene lalu menoleh melihat wanita di samping Nina. Sedetik kemudian ia menyeringai melihat wanita di samping Nina. Siapa namamu? Ucap Irene datar. Saya Bella Nona, ucap wanita bernama Bella itu. Berapa umurmu? Tanya Irene. 20 Nona, ucap Bella. Apa motivasimu bekerja di sini? Tanya Irene lagi. Karena gajinya besar Nona, jawab Bella. Lalu, ucap Irene menatap Bella. Kata orang-orang jika majikan di sini baik Nona, jadi saya ingin bekerja di sini, jawab Bella. Tanyakan apa pekerjaanmu pada Nina, ucap Irene tanpa melihat mereka berdua. Baik Nona, ucap Bella. Kalau begitu kami permisi dulu Nona, ucap Nina. Irene tak menjawab, ia hanya memandangi pemandangan di depannya. Kita lihat apa dia akan berulah menggunakan tubuhnya, batin Irene menyeringai. Saat mengingat pakaian yang dipakai Bella, penampilan Bella bukan kurang bahan. Tapi bajunya menyetak jelas lekuk tubuhnya, yang bisa membuat kaum Adam meneteskan air liurnya. Di jet pribadi milik Davin, beberapa jam kemudian jet pribadi milik Davin sudah mendarat di Bandara Paris Charles de Gaulle. Asisten Ken pun akhirnya bernafas lega. Cari mobil kita langsung ke mansion Irene saja, ucap Davin. Baik tuan, ucap asisten Ken lalu ia mencari taksi. Setelah dapat sebuah taksi mereka berdua langsung menuju mansion Irene. Kenapa David tahu mansion Irene? Karena Davin melacak keberadaan Irene lewat nomor ponsel Irene. Ia melacaknya sewaktu masih dalam pesawat. Sedangkan soal keberangkatan Irene Davin tahu sebab Irene memberitahunya. Beberapa menit kemudian taksi yang ditumpangi Davin sudah sampai di mansion Irene. Merci, ucap asisten Ken pada supir taksi. Lalu mereka berdua menghampiri penjaga Irene. Excusez-moi, est-ce que Miss Irene Estella? Tanya asisten Ken pada penjaga itu, permisi apa Nona Irene-nya ada? Si Jepek Savoir Gui Faustes. Tanya balik penjaga itu yang melihat wajah Davin, dan asisten Ken yang bukan dari Paris, kalau boleh tahu Anda siapa ya? Dan dari mana? Disjaste gue Davin venait dindon euro si, ucap Davin datar. Bilang saja Davin datang dari Indonesia. Oke, attendes une minute, feuilles vous asseoir dan slachais de attente, ujar penjaga itu lalu ia berjalan ke arah mansion. Baik tunggu sebentar, silahkan duduk di kursi tunggu. Saat Davin dan asisten Ken menunggu, penjaga itu dari kejauhan ada seseorang yang memperhatikan mereka dengan tatapan menggoda. Orang itu tersenyum licik merencanakan sesuatu, tampan sekali orang itu pasti bukan orang sini. Dilihat dari penampilannya juga seperti orang kaya bisa nih mangsa selanjutnya. Lalu ia meninggalkan Davin dan asisten Ken, saat ia sudah tahu mereka masuk kemana. Sedangkan Davin dan asisten Ken tak menyadari, jika ada orang yang memperhatikannya. Mereka tak mempedulikan sekitar mereka langsung masuk ke dalam saat mereka sudah dipersilahkan masuk.